Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya dengan NPM 202151006. Di video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aplikasi komputer matematika yang diampu oleh Bapak Redi Hermanto, MPD. Di mana dalam video ini akan menyelesaikan permasalahan soal dimensi 3, di mana akan dibantu dengan aplikasi Cabri 3D. Nah, untuk soalnya itu terdapat 3 soal yang akan coba untuk dipecahkan. Yang soal pertama itu diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm, titik N berada di tengah-tengah AE, tentukan jarak dari titik H ke BN. Mari kita coba untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama terlebih dahulu dengan soalnya yang seperti ini. Kita langsung saja kita pergi ke aplikasi Cabri 3D-nya. Nah, untuk soalnya kan diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4 cm, titik N berada di tengah-tengah AE, tentukan jarak dari titik H ke BN. Oke, jadi pertama-tama kita buat dulu kubus ABCDEFGH itu dengan rusuknya 4 cm. Oke, kita buat langsung ke Cabri 3D-nya. Nah, di sini kita menggunakan template-nya yang tanpa vektor. Kita pergi ke file, new from template, ke natural no vector A4. Seperti ini. Nah, untuk membuat kubusnya tadi itu dengan rusuknya itu 4. Berarti lebarnya itu, kalau rusuknya 4, itu lebarnya 2, dan panjangnya 2, dan lebarnya itu 2. Seperti ini, pergi ke koordinat, new point, maaf, terlebih dahulu itu titiknya tuh 0, x, y, z-nya tuh 0, 0, 0, new point 0, kita set new point again, dengan panjangnya itu tadi rusuknya 4, berarti panjangnya 2 dan lebarnya juga 2. Seperti ini, new point. Untuk membuat kubus itu kita ke cube. Nah, ini kita klik, tarik, tinggal dipaskan ya, tinggal tarik seperti ini. Nah, itu kita ukur terlebih dahulu apakah ini rusuknya itu benar 4 cm atau tidak. Nah, iya sudah benar, ini benar. Semuanya sudah 4 cm. Oke. Karena kita menggunakan kubusnya yang ini aja stylenya. Nah, yang seperti ini. Kita terlebih dahulu kasih nama kubusnya dengan pergi ke ini, klik this vertex, kasih nama langsung ini A, this vertex, ini B, vertex C, this vertex D, ini di vertex E, ini di vertex F, ini G, dan ini H. Seperti ini. Selanjutnya kita pergi ke soal lagi yang ini. Udah rusuknya 4 cm, titik N berada di tengah-tengah AE. Titik N itu berada di tengah-tengah AE ini. AE. Nah, titik N itu berada di tengah-tengah AE. Berarti di sini berada di tengah-tengah AE. Ini kita pergi aja ke midpoint.
Untuk menentukan tengahnya, nah seperti ini. Kita kasih nama ini N. Itu selanjutnya soal itu tentukan jarak dari titik H ke BN. Titik H dari titik H ke BN. Karena itu kita tarik aja garis segmen, membuat segmen dari B ke N terlebih dahulu. Oke, klik tinggal tarik. Setelah itu buat garis dari N ke H atau H ke N sama saja. Ini. Nah, yang ditanyakan itu adalah ini. Nah, ini kita rubah aja warnanya ya. Kita klik kanan, pergi ke color, kita pilih warnanya mau apa. Warnanya misal kita pindah ke warna jangan hitam dah. Nah, seperti ini. Gini. Oke, ke soal. Jarak titik H ke BN. Titik H ke BN berarti titik H ke BN itu adalah titik H ke BN ini. Jaraknya itu adalah NH ini. Nah, kita pergi aja langsung ukur length. Jaraknya itu berapa? Nah, 2/5 cm. Arti udah selesai. Jadi jarak dari titik H ke BN itu adalah 2/5 cm. Ini untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, kita pergi ke soal yang kedua, yaitu kubus ABCDEFGH memiliki rumus 4 cm, memiliki rusuk 4 cm dengan sudut antara AE dan bidang AFH itu adalah A. Tentukan nilai dari sin A tersebut. Dengan kubus AFGH memiliki rusuk. Nah, rusuknya sama seperti yang nomor 1, kita gunakan saja langsung ya dengan kubus yang nomor 1 tadi. Nah, ini hapus saja karena tadi udah ya, nomor 1 itu isinya 2/5 cm. Kita hapus aja ini, delete. Ini delete juga. Untuk menggunakan soal nomor 2 ya. Ini susah. Ini. Nah, untuk tadi soalnya itu kubus ABCDEFGH memiliki memiliki rusuknya 4 cm dengan sudut antara AE dan bidang AFH itu adalah A. Tentukan nilai dari sin A. Oke, langsung saja ya. Tadi kita kubusnya menggunakan yang tadi karena rusuknya sama. Terlebih dahulu
kita membuat ini sudut antara AE dan bidang AFH. AE terhadap bidang AFH. Kita tarik segmen terlebih dahulu untuk bidang AFH. Dari titik A, tarik titik F, dari titik F kita tarik ke titik H, dari titik H balik lagi ke titik A, seperti ini. Atau kita menggunakan poligonnya untuk membentuk bangunan ruangan. Ini biar kelihatan, itu pakai poligon, pergi ke poligon. Tarik dari titik A ke F ke H sampai ke balik lagi ke A. Nah, seperti ini. Setelah itu kita balikkan. Sudut antara AE dan bidang AFH adalah A. Sudut antara bidang AE dengan AFH itu adalah A. Berarti sudutnya itu di sini. Nah, di sini kita bisa membuat titik tengah dari FH itu. Pergi aja kita ke midpoint. Nah, di sini. Kita kasih nama ini adalah P aja. Setelah itu, karena di sini ada titik A, E, sama P, kita tarik segmen dari titik ini, dari titik A ke F ke P, dari titik P kita pergi ke E. Nah, seperti ini. Atau kita kasih ini dengan garis putus-putus, curve style. Nah, bisa ini ke dash. Nah, ini juga sama, tinggal dipasin aja, klik kanan ke curve style dash. Nah, ini kita bisa rubah juga ya, biar kelihatan ini warnanya, warna hitam misalnya, seperti ini. Ini juga sama, tinggal klik kanan, pergi ke curve color, warna hitam, gitu. Setelah itu tadi tuh sudut antara AE terhadap bidang AFH itu adalah A. Berarti ini nih sudutnya, itu kita buat sudutnya menggunakan angle. Kita tarik dari sini, dari titik P ke titik A, setelah itu ke E. Nah, seperti ini. Sudutnya itu adalah 35 derajat. Nah, ini bisa dinamakan dengan sudut A tadi. Tapi yang ditanyakannya itu adalah jarak dari titik yang nomor 2 ya. Tentukan nilai dari sin A tersebut. Nah, ini itu sudut ini itu A yang sudah diketahui yaitu 35 derajat. Berarti sin A ya yang ditanyakannya. Pergi aja ke ini dan kalkulator. Ya, sin dalam kurung ini. Klik aja ininya. Tutup kurung. Nah, hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 0,58 atau
atau sama aja 0,58 itu dengan kalau pecahannya itu adalah 1/3 akar 3. Kalau gak percaya kalian bisa coba cek di kalkulator, jadi sama dengan 1/3 akar 3. Jadi hasilnya itu sin dari alfa itu adalah sin dari alfa itu adalah 0,58. Kita pergi ke nomor 3. Oke, kita lanjut untuk menyelesaikan soal yang terakhir, itu yang nomor 3. Dimana soalnya itu adalah kamar Akbar berbentuk balok dengan ukuran panjang berbanding lebar banding tinggi itu sama dengan 5:5:4. Di langit-langit kamar terdapat lampu yang letaknya tepat pada pusat bidang langit-langit. Nah, pada salah satu dinding kamar dipasang saklar yang letaknya tepat di tengah-tengah dinding. Jarak antara saklar dan lampu tersebut adalah, kita langsung saja untuk ke template baru. Berbentuk balok dengan panjang lebarnya itu 5/5 dan tingginya itu 4. Kita buat koordinat ya. Nah, yang pertama itu panjangnya itu adalah 5 dengan lebarnya juga 5, berarti x, y, z-nya itu 0. Ini C. Yang kedua, lebarnya itu adalah, tingginya itu ada 4, jadi 0, 0, 4. Ini poin. Oke, kita kalau membuat balok, kita pergi ke sini. Ada X, Y, Z, box. Nah, langsung aja kita tarik titiknya di oke. Nah, ini itu kita ukur apakah benar. Ini udah 5, tingginya tadi 4 dan lebarnya adalah 5. Oke. Menggunakan stylenya yang ini aja. Yes. Karena kan tadi itu masih yang berbentuk perbandingan, kita kasih nama ini tuh adalah 5x, ini juga 5x sudah sama ya, dan ini adalah 4x. Nah, seperti ini. Ini biar lebih kelihatan. Nah, seperti ini biar kelihatan. Kita kasih nama dengan klik ke titik ini. Seperti A, kasih nama. Ini B, ini C, ini D, E, kalian kudu harus hati-hati ya, ini harus tepat titiknya tuh harus ada tulisan di spare tag. G, ini H. Itu tadi kesalahan lagi untuk berbanding 5 banding 4. Nah,
Di langit-langit kamar terdapat lampu yang letaknya tepat pada pusat bidang langit-langit. Bidang langit-langit, berarti langit-langitnya itu yang ini. Bidang langit-langitnya itu yang ini. Biar kelihatan agak gini. Bidang langit-langitnya itu ini, dimana tengah-tengah letak dari tengah pusat bidang-bidang langit itu adalah lampu. Kita tarik garis segmen dari H ke F. Tuh. Terus untuk menentukan pusat dari tengah-tengahnya itu pergi ke midpoint. Ini. Kita kasih nama ini tuh lampu. Ini. Pada salah satu dinding kamar dipasang saklar yang letaknya tepat di tengah-tengah dinding. Salah satu dindingnya, berarti dinding ini misalkan ya. Dinding ini, di pertengahan ini, itu terdapat saklar. Kita buat tarik garis segmen seperti tadi. Dari titik H ke A untuk menentukan titik tengahnya. Dari D ke E harus tepat ya ini. Seperti ini. Nah, di depan garis tengahnya itu adalah ini. Nah, kita kasih nama ini tuh saklar. Nah, seperti ini. Kita balik lagi ke soal. Dapat saklar tepat, udah ya tadi. Jarak antara saklar dan lampu tersebut adalah, yang ditanyakan itu, jarak antara saklar terhadap lampu ini. Kita kita hide aja ya ini, karena gak digunain. Ini juga bisa di hide. Hide juga. Ini. Nah, ini tengah-tengah. Untuk menentukan jarak saklar ke lampu itu pasti akan melewati ini. Buat titik tengah dari EH. Kita pergi ke midpoint kembali untuk menentukan titik ini. Tengah ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tarik segmen dari titik-titik ini. Dari lampu ke saklar ini. Seperti ini. Atau kita untuk pakai poligon, pergi ke poligon. Seperti ini. Maaf, ternyata ada yang salah ini kayaknya. Kita ulang poligon. Dari ini ke sini. Begini ya.
Nah, harus seperti ini. Jadi yang ditanyakannya itu adalah jarak antara saklar terhadap lampu itu adalah ini nih. Kita ukur terlebih dahulu ya, panjang ini tuh berapa, saklar terhadap ini kita ini kasih nama aja, misalnya ini O. Nah, kita ukur pergi ke length itu berapa, 2 cm. Terus panjang ini berapa, 5/2 cm, atau sama dengan 5/2 cm itu adalah 2,5. Yang ditanyakan adalah jarak saklar terhadap lampu ini. Kita langsung aja kita ukur menggunakan length kayak tadi. Length begini. Nah, hasilnya adalah 3,2 cm. Jadi jarak antara saklar dan lampu tersebut adalah 3,2 cm. Karena yang di pilihan ini adalah berbentuk pecahan, kalau 3,2 cm itu sama aja dengan 1/2 akar 41. Nah, ini. Jadi isinya itu adalah D. Jarak antara saklar dan lampu tersebut itu adalah 1/2 akar 41 meter. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.